Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, alangkah baiknya dan keharusan kita sebagai kader Nahdlatul Ulama, sebagai kader IPNU dan IPPNU, kita bertawassul kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, dan kepada seluruh pendiri IPNU dan IPPNU, agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah daripada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Ala hadhihi niyyah wa li kulli tinshawla ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila jami'i sultanil aula Syekh Qadir Jailani wa khususan ila jami'i muassisi Muhammad wa khususan ila ruhi Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Masmullah, Ki Haji Bisi Sansuri, Ki Haji Ridwan Abdullah, Ki Haji Hasan Samsul Arifin, wa Kiai wila jami'i syai'ul lailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana hamda ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulid wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan dan rekanita pengurus pimpinan anak cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Pangarengan, yang kami hormati seluruh panitia latihan kader muda IPNU dan IPPNU Kecamatan Pangarengan, dan yang saya hormati serta saya banggakan para peserta adik-adikku sekalian, baik IPNU ataupun IPPNU, serta seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum masuk ke materi, saya ingin nanya, yang dari asal Sampang, acungkan tangan. Asal Sampang, Kabupaten Sampang. Yang dari, ada yang dari Pamekasan? 1, 2 orang, 4 orang. Yang dari Bangkalan 1 orang. Sumeneb ada? Selain dari Madura ada? Enggak ada. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan stimulus terkait dengan IPNU dan IPPNU, problematika IPNU dan IPPNU, karena ini berkaitan dengan konflik interest, konflik internal maupun eksternal IPNU dan IPPNU. Di setiap tingkatan, sepengalaman saya, karena saya juga pernah seperti adik-adik sekalian, jauh sebelum mungkin sebelum rekan dan rekanita sekalian lahir, mungkin
lahir tapi belum balik gitu aja. Saya beribnu itu dari tahun 2007. Sekarang yang paling tua itu umur berapa sekarang? Ada yang umur 20? 20 ada? 21? 22? Enggak ada? Yang umur 15 tahun ada? 15. Kelahiran umur berapa? Kalau 15? 2008. Berarti sampean masih apa namanya, lebih dulu saya merasakan hiruk pikuknya, pahit manisnya Ibnu dan IPPNU. Beribnu dan ber-IPPNU itu tidak boleh setengah-setengah. Beribnu dan ber-IPPNU tidak boleh setengah hati, harus all out. Bernahdlatul Ulama harus all out. Jangan karena konflik atau kepentingan maka jenengan semua sudah tidak beribnu, apalagi tidak ber-NU. Jangan sampai Anda ada masalah keluar dari IPNU dan IPPNU. Berarti kalau Anda sudah keluar dari IPNU IPPNU dengan beberapa masalah ataupun dengan suatu masalah, berarti sampean kadernya seperti kerupuk. Pengkaderannya tidak tuntas, pengkaderannya gagal. Karena apa? NU 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 10 tahun yang akan datang, jenengan semua yang akan pegang. Kalau NU sudah punya kader yang mentalnya mental kerupuk, maka tunggu kehancurannya. Ya. Kalau Anda di dalam berorganisasi IPNU dan IPPNU tidak bisa berdinamika, tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, maka Anda bukan kader yang militan. Ya. Siapapun yang mau merusak ataupun apa ya istilahnya, kalau merusak terlalu ekstrim gitu ya. Kalau ada orang ingin memporak-porandakan IPNU dan IPPNU, maka Anda harus lawan. Kalau orang itu mau merusak atau memporak-porandakan IPNU IPPNU dengan gagasan, ya harus dengan gagasan. Kalau ingin merusak IPNU dan IPPNU dari luar, misalkan siapapun itu, baik itu pengurus atau bukan pengurus, dengan ide, maka Anda harus jawab juga dengan ide. Anda hari ini ikut lakmut dari kemarin misalkan sampai malam ini, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya ikut lakmut kalau Anda tidak bisa memberikan sebuah gagasan kepada IPNU dan IPPNU. Bagaimana kemudian IPNU IPPNU 10 tahun yang akan datang, itu tergantung bibit-bibit yang hari ini ikut lakmut di Pangalengan. Insya Allah ke depan yang ikut hari ini lakmut hari ini IPNU dan IPPNU akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, baik itu di cabang atau bahkan wilayah atau bahkan pimpinan pusat.
Saya beri semangat, saya beri motivasi kepada rekan dan rekan kita sekalian. Ibnu IPPNU, Ibnu, saya berbicara Ibnu karena saya perempuan, laki-laki. Ibnu selama beberapa puluh tahun kader, saya bicara mau bicara Sampang, kader Madura khususnya, kader Madura tidak ada yang pernah menginjakkan kaki di PBNU. Artinya tidak pernah ada putra asli Madura atau putri asli Madura yang prosesnya di Madura itu menjadi pengurus Ibnu ataupun IPPNU. Itu dulu. Kecuali dulu masa-masa pertama kali Ibnu itu didirikan, ada namanya Kiai Haji Ismail Makki. Ismail Makki itu asalnya orang Sampang. Asalnya orang Sampang, rumahnya di dekat-dekat Masjid Agung sana. Tapi prosesnya di Malang. Beliau pernah menjadi ketua umum. Itu dari Sampang. Yang juga kebetulan beliau itu menjadi pendiri pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau yang kita kenal PMII. Ada yang berproses di PMII? Enggak ada. Itu salah satunya. Setelah beberapa tahun kemudian sampai 2019, ini sebagai motivasi saja. Sebagai motivasi saja kepada jenengan semua baik Ibnu dan IPPN. Sampai 2019 ada putra kader Sampang yang asli Sampang, prosesnya di Sampang dari bawah itu menginjakkan kaki di PBNU menjadi pengurus pimpinan pusat itu di harian. Ada dulu ya koroken cekak nyamah gitu aja. Koroken cekak nyamah. Begitu. Sekarang dulu pas kebetulan di 2019 saya dipercaya di pimpinan pusat, bukan ketua umum. Kalau ketua umum duit nggak punya gitu. Itu sebagai motivasi saja. Yang kedua itu tahadus bin ni'am. Tahadus bin ni'mah. Artinya biar menjadi motivasi kepada rekan dan rekanita sekalian untuk bagaimana kemudian proses itu masih panjang. Sampean berproses dari ranting, dari komisariat, dari PAC sampai ke cabang, sampai atau bahkan nanti sampai ke pimpinan wilayah. Amin. Atau bahkan nanti bisa saja dari rekan dan rekanita sekalian bisa menjadi ketua umum. Bisa. Bisa. Yang penting prosesnya. Jangan setengah-setengah. Konflik dalam organisasi, masalah dalam organisasi itu membuat kita menjadi seorang yang dewasa. Hidup tanpa masalah itu mati. Hidup tanpa masalah itu mati. Artinya apa? Mun lah tak ada masalah, berarti kan lah mati. Secara logika. Nah, makanya kita hari ini kita diskusi sajalah. Diskusi. Saya tidak mau menggurui jenengan semua, ya, tidak mau menggurui jenengan semua. Saya yakin sampean ya 75% lah sudah paham masalah konflik itu. Hanya saya sedikit ingin menyampaikan beberapa poin-poinnya saja. Ya. Karena tidak lepas orang hidup itu tidak lepas daripada konflik, masalah. Apalagi di organisasi. Organisasi itu sebuah wadah yang isinya itu bermacam-macam. Berseketang, berseberekai, ya bersesetan, bersemalaikat. Pasti ada itu. Pasti. Cuman itu jangan dijadikan beban. Jadikan itu sebuah solusi
untuk bagaimana kemudian kita bisa menjadi lebih dewasa. Karena kedewasaan itu dibentuk dari masalah. Mun sampian korang masalah, abid sedewasa. Tapi aku boy masalah. Artinya aku boy masalah itu bani masalahan. Jadi misalkan, ayo buat program. Ayo buat program, buat agenda ini. Nah, di dalam perjalanan itu pasti ada yang namanya masalah. Nah, di situ sampean nanti bisa berpikir. Nalar kita secara tidak langsung itu akan kritis. Ya, akan kritis terhadap permasalahan itu. Dan kemudian setelah kita kritis, kita akan mencari solusinya. Bagaimana kemudian kita bisa mencari solusi itu bersama-sama? Karena organisasi itu bukan milik perorangan, milik kita bersama. Ya. Nah, rekan dan rekanita sekalian, saya ingin tanya, ada yang tahu arti daripada konflik? Oke, dari ini dulu. Coba, sampean siapa namanya? Oh, dari mana? Oke. Apa konflik itu? Oke. Yang benar oke? Oke, coba buka mas. Slide. Oke, kita belajar bareng-bareng. Saya tidak mau menggurui jenengan, saya ingin menyampaikan saja. Hah? Tidak bisa. Oke, kita belajar bersama-sama. Ini bukan ilmu saya. Ya, ini bukan ilmu saya. Jadi konflik, ya, itu ketidaksesuaian atau perbedaan sesuatu, ya, antara dua orang atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Misalkan, saya contohkan, langsung saya contohkan. Jadi Mas Khosiri sama Mas Syihab itu kan tidak sama pemikiran. Ya, itu tidak sama pemikiran. Ketika ada kemudian ada masalah. Misalnya acalona ketua PAC misalnya. Itu kan suatu konflik. Ya, konflik yang kecil lah istilahnya gitu. Konflik kepentingan. Ya. Jadi ada dua orang atau lebih yang saling beda pendapat, beda pandangan. Itu namanya konflik. Paham? Oke. Lanjut. Jangan dulu. Jadi konflik itu ada beberapa jenis. Ada beberapa macam lah istilahnya. Ya, ada konflik dalam diri individu, ya. Ada konflik antar individu dalam organisasi yang sama, misalkan kayak sampean dengan yang lain. Ya. Kalau konflik dalam diri individu itu ya konflik batin lah istilahnya. Atau yang Ibnu PBNU itu apa ada pasangan-pasangan gitu, itu namanya konflik pribadi individu. Yang kedua konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Ya, Ibnu sama Ibnu gitu. Kan sama-sama organisasi. Di situ ada konflik. Pasti di dalam sebuah organisasi itu pasti ada yang namanya konflik. Pasti itu. Karena kepentingannya berbeda-beda.
Tapi kalau berbicara masalah trilogi Ibnu PBNU, belajar berjuang bertakwa, itu tidak boleh diganggu gugat. Ya. Tidak boleh diganggu gugat. Karena tujuan Ibnu dan PBNU itu ya itu. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Ya. Sampian andi konflik misalah, sampian pribadi andi konflik misalah ben PBNU secara organisasi. Ada. Terus konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Di dalam organisasi itu misalkan ada korp, ada geng itu pasti ada. Ini gengnya ini gengnya ini gengnya ini, pasti ada itu. Ya. Terus yang kelima adalah konflik antar organisasi antara Ibnu dan PBNU. Encang Ibnu kebere, encang PBNU ketemu. Itu namanya konflik. Karena tujuan atau penemuan beda, itu akan terjadi konflik. Paham? Lanjut. Coba drone, ini hanya sebatas teori. Sampai nanti praktekin sendiri. Unsur-unsur konflik. Ya. Ada aktor. Oning aktor. Napa aktor? Pemain, pemeran, pelaku pada. Minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Mun katibi benih konfliknya mana? Ken gile. Ya, ken gile. Ada aktor, yang kedua ada objek. Terdapat objek yang dipertentangkan, misalkan terkait kebijakan. Encang ketua na kotu A, tapi cang anggota na B. Nah, itu terkait kebijakan. Tata laksana, encang ketua na, misalkan. Encang situng kotu daya, kotu A, encang selain kotu C, misalkan. Itu. Objek, ada objek. Jadi ada objek yang dipertentangkan dan tata cara, tujuan dan hasil. Jadi ada memang pengurus yang misalkan ada pengurus yang ingin tujuannya atau hasilnya itu tidak sesuai visi dan misi awal. Ada. Pasti ada. Misalnya, kok teroano apa itu. Jadi ingin eksis sendiri misalkan. Makanya saya paling tidak suka. Paling tidak suka ada misalkan banner Ibnu atau banner apa, enggak hanya Ibnu. Hanya terpampang ketua NATO. Kan itu hanya butuh eksistensi sebenarnya. Secara tidak langsung butuh eksistensi. Ini loh saya jadi ketua Ibnu. Ini loh saya jadi sekretaris Ibnu. Itu wajar, manusiawi lah gitu. Saya duduk juga kayak gitu. Tapi punya pikir kapan labit. Mak gila ketibi saya. Ingin eksis sendiri. Jangan. Yuk kita bareng-bareng eksis bareng-bareng. Kita sukses bareng-bareng. Ya, kita sukses bareng-bareng, kita kerja untuk organisasi bareng-bareng. Ya. Terus yang ketiga unsur daripada konflik itu adalah situasi. Situasi. Aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku. Jadi sesuai situasi. Pasti situasi itu perpangdermah. Pasti ada. Nah, tiga unsur ini harus kita pahami. Aktornya siapa saja? Ini nanti berkaitan dengan penyelesaian konflik. Berkaitan dengan penyelesaian konflik. Ada aktor, objeknya apa yang dipertentangkan? Ya. Apa yang dipertentangkan? Situasinya kayak apa?
Lanjut Mas. Penyebab daripada konflik itu, ya. Ada konflik, ya. Ada asap pasti ada. Ada asap pasti ada api. Mun tada asap tak kira beda. Mun tada api tak kira beda. Asap. Beda laki, beda bi. Mun tada orang bini tak kira beda orang laki. Mun bangken. Iki mun lambe mak cak bantah Nabi Adam. Ya. Kayak gitu. Pasti ada apa asbabun nuzulnya kalau Al-Qur'an begitu. Ya. Sebab-sebab konflik. Yang pertama adalah beda pemahaman. Beda pengertian. Ya. Beda pengertian. Beda pemahaman. Encan se a. Iya. Harus begini. Encan se b harus begini. Beda. Nah, itu akan timbul yang namanya konflik. Yang kedua, beda latar belakang. Misalnya, yang A berpendapat atau berpandangan seperti ini, dengan latar belakang seperti ini. Cuman yang B juga berpendapat yang berbeda. Begini, dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, beda kepentingan. Ada kadangkala, ya, bukan kadangkala, ini sering ini terjadi. Ya. Yang sekretaris pengennya A, yang ketua pengennya B, yang bendahara pengennya C, yang anggota yang lain itu D misalkan. Itu akan timbul yang namanya konflik. Beda kepentingan. Misal kepentingan si A. Oh iya, munda iya kok hasilnya kutuk begini. Encang si B. Kalau menurut saya seperti ini. Kepentingannya berbeda. Cuman ketika berbicara masalah wadah, berbicara masalah organisasi, itu tidak boleh kepentingan pribadi dompleng ke organisasi. Kalau kepentingan pribadi ya pribadi gitu. Terus yang ketiga adalah keempat beda sudut pandang. Dari sudut pandang mana ya kita melihat atau kita berbicara itu akan berbeda. Akan menjadi konflik, tapi konfliknya tidak terlalu ekstrim gitu. Yang terakhir adalah beda kemampuan. Nah, dari 5 ini, dari 5 penyebab konflik ini, ya, ini akan timbul, akan ada di semua situasi. Salah satunya akan timbul, akan ada di semua situasi. Baik itu di organisasi, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di kampus, ataupun sampai di perpacaran gitu ya. Pasti ada. Lanjut. Oke, ini lanjut sama. Ya, konflik itu sangat penting. Ya. Ada konflik itu sangat penting. Mun tada konflik berarti tidak berjalan dinamika organisasi itu. Saling gontok-gontokan itu biasa. Artinya saling beda pendapat itu sudah biasa dalam organisasi. Sudah biasa. Itu pentingnya kita berorganisasi itu.
bahwa masalah itu akan menjadikan kita lebih dewasa. Karena apa? Kita mendapatkan masalah pasti kita mencari solusinya. Manabi beda orang beda andi masalah tak nyari solusi berarti kan gila mak. Tandi pikiran, kurang akal. Kan pasti berpikir kalau orang masih orang hidup, ya, orang masih dikatakan hidup, itu pasti berpikir kalau punya masalah. Jangan kemudian misalkan ada masalah di organisasi ya tinaki organisasi taruh orang kok bening ketua. Bukan gitu, Pak. Kita selesaikan bersama. Ketua adalah simbol, hanyalah simbol. Bukan milik ketua atau bukan milik sekretaris atau bendahara. Begitu. Jadi kita harus kritis. Siapapun dia. Siapapun dia, kalau tidak sesuai dengan rel yang sudah ada, hajar. Paham? Sepenting kalau kader Ibnu PBNU itu menghajarnya dengan halus. Oh bulan se mari lakmut pak krogen mak kai rumah de itu ya. Entar berapa tak oleh. Harus dengan sopan santun. Ya, harus dengan sopan santun. Kita berdialog dengan hati, jangan dengan otak. Artinya apa? Kita berdialog itu ya ala santri aja gitu. Enggak usah sampai gontok-gontokan gitu aja. Kalau di dalam sesama Ibnu PBNU sudah biasa. Ya, saling gontok-gontokan sudah biasa. Nah, pentingnya konflik dalam organisasi bermanfaat untuk mengadakan perubahan atau inovasi. Ya. Itu sangat penting untuk kemudian kita berinovasi, kreativitas. Itu sangat penting. Montade konflik berarti tidak ada inovasi dalam organisasi itu. Ya hanya sebatas menyelesaikan atau melakukan kewajiban saja. Ya kalau misalkan di PAC ya kalau kan mabeda lakmon atau magesta itu aja. Tidak ada inovasi-inovasi yang lain. Dan menghasilkan pemecahan persoalan yang lebih baik. Konflik juga menunjukkan dinamika organisasi. Jadi organisasi itu akan hidup jika ada konflik. Mau ada konflik berarti mati organisasi. Apa jam ketua ini gue taruh nor. Itu benih kader. Itu bukan kader kalau apa can ketua. Apa can ruang. Apa can ruang gue taruh nor. Itu bukan kader namanya. Berarti sampean koroken tabi, koroken rok norok berorganisasi itu. Pada naben sampean berislam itu kan ken tabi, ken rok norok mak. Kan belum tentu sampean misalnya orang tuanya non Muslim atau Kristen misalkan, kan belum tentu sampean Islam kan begitu. Kita hanya tabi saja. Ngikut-ngikut aja. Nah, dari situ kita jangan pernah di dalam berorganisasi itu mengikut-ikut, Pak. Kalau itu benar, katakan benar. Kalau itu salah, katakan salah. Jangan pandang bulu, Pak. Jangan pandang bulu. Oh, pulan si ketua si ngocak daya. Pak Kotutoro, ndak harus, Pak. Kita harus berdialektika dulu, kita harus berdialog dulu, kita harus adu gagasan dulu. Mana yang lebih baik gagasan ketua dengan gagasan saya misalkan. Harus seperti itu dalam berorganisasi. Cek muro-muro membeda acara tanpa diskusi atau rapat sebelumnya. Tidak boleh kayak gitu berorganisasi itu, apalagi di IPNU dan IPPN. Namanya kita belajar ya, kita belajar bareng. Ya. Di IPNU itu kita belajar, IPNU PBNU kita belajar.
Kalau namanya belajar, salah nggak masalah. Yang penting cek libeli, cek ros terus lagi. Oh, ternyata iya salah. Jadi bisa dievaluasi. Pentingnya dalam kita berorganisasi itu mengetahui konflik itu penting. Konflik yang timbul dapat segera dicegah. Bisa kita cegah sebenarnya. Diarahkan, bahkan dihilangkan. Bisa. Tanpa ada diskusi panjang. Sebelum konflik itu terjadi, kita bisa mencegahnya. Atau bahkan sampai kita bisa menghilangkan konflik itu. Lanjut. Ya, ini cara kita mengetahui konflik. Ciptakan komunikasi timbal balik. Artinya misalkan rekan ini dengan rekan itu. Komunikasi yang baik. Berarti kan noning. Keinginannya itu apa, keinginannya ini apa. Itu komunikasi timbal balik. Kalau tidak ada komunikasi, tidak akan pernah tahu konflik itu kayak apa. Atau konfliknya apa, atau konfliknya dari siapa, itu tidak akan pernah tahu kalau kita miskomunikasi. Kita komunikasi baik. Biasa dalam organisasi itu kita tuh atau karena saya dulu itu amoso senior itu senior se-Kabupaten Sampang itu amoso ben saya Pak. Pulang saya jadi ketua. Tapi setelah itu kita coba komunikasi yang baik. Enggak. Baik, karena memang kita tidak miskomunikasi itu. Nah, makanya di dalam organisasi itu komunikasi itu sangat penting. Karena nanti akan diajari sampean komunikasi itu. Ya. Gunakan jasa informasi yang ada, misalkan ada HP. Itu gunakan. Mintalah penjelasan pihak ketiga. Misalkan ada apa-apa. Jadi tabayun. Kita di NU itu sebagai santri itu adalah tabayun. Misalkan ada masalah, ada khobar, ada kabar, ada berita begini. Kita jangan langsung percaya, Pak. Bodoh kita itu. Bodoh, sangat bodoh kita. Kalau kita langsung percaya. Kecuali dari sumber yang terpercaya. Karena akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, kita dihebohkan dengan berita-berita yang tidak jelas itu. Makanya banyak orang-orang NU itu menghujat NU. Banyak orang-orang NU, orang-orang Nahdliyin itu menghujat kiainya sendiri, Pak. Ya itu karena tidak ada tabayun itu. Pola tabayun, pola komunikasi itu sangat penting. Klarifikasi jangan cepon orang mangken tabayun itu. Tanya Aki. Jadi kan ketemu nanti. Oh ini toh masalahnya. Oh ini toh konfliknya. Jadi benih dari kopeng ke kopeng, Pak. Benih dari colok ke colok. Tabayun dulu kepada yang bersangkutan, kepada pihak ketiga. Paham? Nah, itu cara mengetahui konflik. Pendekatan baru dalam manajemen konflik. 1. Penyangga atau penegah diletakkan di tengah-tengah pihak yang berkonflik. Harus ada penyangga, Pak. Misalnya ini dengan ini. Harus ada orang ketiga sememang betul-betul adil. Tak memihak ke ini, tak memihak ke itu. Harus ada orang yang memang betul-betul menjadi hakim lah, adil. Kedua,
membantu pihak yang berkonflik dan mengembangkan pandanganmu yang lebih baik. Itu. 3, merencanakan kembali struktur organisasi agar konflik berkurang. Memang konflik itu tidak kita harapkan sebenarnya. Tetapi dalam prosesnya, dalam perjalanannya pasti ada. Cuman bagaimana kemudian kita misalkan di dalam berIPNU dan ber-IPPN, kita harus mencoba bagaimana kemudian kita bisa meramu struktur itu biar konflik itu tidak terlalu banyak. Bisa, sangat bisa. Dan konflik itu akan berkurang jika para pengurus atau semua pihak tahu tujuan awalnya. Apa tujuan awal IPNU itu didirikan misalkan? Apa tujuannya? Kita harus paham. Kalau sudah kita paham terhadap, anggap saja konon asasinya, anggap saja Al-Qur'annya, maka kita tidak akan pernah konflik itu akan berkurang. Kecuali ada kepentingan-kepentingan terselubung. Itu wallahu a'lam. Kecuali ada kepentingan-kepentingan pribadi yang diselubungkan di dalam wadah organisasi. Bisa saja. Bisa saja. Oh yang kok aku bayar ya. Tapi deki engkau daya. Itu pasti ada. Namanya manusiawi. Namanya manusia. Lanjut. Ya. Setelah kita paham cara mengatasi konflik, kita harus tahu juga dampak daripada konflik itu. Kemampuan koreksi diri, misalkan ini dengan itu berkonflik. Self control kalau pun orang compok gitu. Self control, oning. Self control. Jadi introspeksi diri. Oning. 2, meningkatkan prestasi dan motivasi. Jadi berkonflik itu tidak selalu buruk, Pak. Tidak selalu buruk konflik itu. Ada kalanya konflik itu menjadikan kita berprestasi, Pak. Kadangkala kita berkonflik, misalkan beda pendapat dalam sebuah organisasi, baik itu dengan sesama pengurus maupun dengan senior atau bahkan dengan orang tua kita, misalkan NU. Kalau Anda bisa memeramu konflik itu dengan baik, kalau tujuan Anda baik dan kalau jalan Anda itu baik, Anda akan menjadi orang besar, Pak. Dalam artian Anda tidak akan pernah didikte orang. Anda tidak akan pernah dititah orang. Dan Anda akan disegani oleh semua orang. Kalau misalkan jalan Anda benar, tujuan Anda benar, yang Anda lakukan benar, lakukan, Pak. Lakukan. Jangan toleh kanan kiri. Kalau itu sesuai misalkan ADRT atau PDBRT misalnya, lakukan. Yang penting baik untuk organisasi, bukan baik untuk pribadi, Pak. Paham? Karena kita berIPNU dan ber-IPPNU itu bukan untuk menyaman abe. Ayo kita belajar bareng, kita sukses bareng. Begitu.
Organisasi di luaran sana yang besar-besar itu ya begitu. Misalkan ada temannya misalkan sukses, ya cek saja, cakan jana. Namanya sukses berjemaah. Ayo jangan saya terus. Kamu juga begini. Paham? Cek kartiman, Pak. Karbeti benyaman. Pendekatan yang lebih baik. Ya, Anda di dalam organisasi itu kalau berbicara IPNU ya IPNU. Kalau berbicara IPPNU ya IPPNU. Jangan dicampur adukkan. Bicara IPNU ya bicara politik. Jauh. Bukan ranahnya IPNU bicara politik itu. Kita belajar aja. Ada kalanya nanti kita bicara politik. Mengembangkan alternatif dan yang lebih baik. Ya. Jadi berkonflik itu tidak dilarang dalam organisasi. Ya. Berkonflik itu tidak dilarang. Dan kadangkala konflik itu harus diciptakan. Kadangkala konflik itu harus diciptakan. Tahu Gus Dur? Tahu Gus Dur? Beliau itu menjadi kepala negara, menjadi ketua umum PBNU, itu seluruhnya kebanyakan berkonflik, kontroversial. Cuman orang-orang yang tidak tahu Gus Dur ya ngomong Gus Dur orang bodoh atau bahkan ya amit-amit goblok karena tidak tahu, tidak tabayun tadi, tidak ada klarifikasi. Gus, kenapa jenengan kok bilang begini? Nggak ada kayak gitu tabayun kayak gitu, Pak. Insya Allah kalau ada tabayun, ada klarifikasi pasti ngerti. Dan Gus Dur itu penuh kontroversial dalam memimpin sebuah organisasi, apalagi bahkan sampai memimpin negara kita, negara Indonesia. Sangat kontroversial. Itu konflik itu dimainkan oleh Gus Dur itu. Ya. Nah, kita cari solusinya. Apa solusinya dalam berkonflik? Lanjut. Ya. Apa solusinya? Hilangkan perbedaan atau kelola perbedaan. Nah, mantap. Kalau ada konflik itu, jangan hilangkan perbedaan, Pak. Jangan dibumi hanguskan. Misalkan ada A tidak sependapat dengan saya, ini harus tidak boleh ini. Harus dibumi hanguskan. Kasarnya tidak boleh, Pak. NU itu mengelola perbedaan, tidak boleh menghilangkan karena al-ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasulullah. Perbedaan di umatku itu adalah sebuah rahmat. Jadi sudah alamiah perbedaan itu. Jangan dijadikan sebuah masalah, Pak. Perbedaan itu sudah biasa. Tak mungkin orang kembar saus pasti beda-beda. Pasti tidak ada, apalagi pemikirannya atau otaknya. Pasti beda itu. Ya beda kepala, beda pemikiran.
Cuman perbedaan itu jangan kita jadikan masalah. Kita kelola dengan baik. Bagaimana kemudian ini tidak bertengkar sesama, anggap sesama warga negara. Karena ada banyak akhir-akhir ini organisasi-organisasi di luar NU banyak mempermasalahkan perbedaan itu. Katanya dia alim, katanya dia kiai, katanya dia tokoh masyarakat. Tapi tidak bisa mengelola perbedaan, tapi tidak bisa menerima perbedaan. Makanya kita sebagai kader NU, kader muda NU, kita harus bisa mengelola perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu NU. Jadi kalau ada rekan dan rekanita sekalian, ada yang tidak sependapat, misalkan dalam rapat atau dalam apa, tidak sependapat dengan sampean, cek kebeciin, Pak. Cek kebeciin. Itu sudah biasa, dinamika organisasi kayak gitu sudah biasa. Paham? Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya? Satu, mencegah. Cara mencegahnya, objek pencetus atau aktornya konflik harus disosialisasikan secara jelas. Nah, jadi konfliknya itu apa? Kita harus tahu dulu cara menjaganya. Dihindari adanya kesalahpahaman. Jadi dari awal cara mencegah konflik itu ya dihindari kesalahpahaman. Ya. Misalnya tujuannya ini tidak boleh, harus dijelaskan, harus dijelaskan sesuai dengan itu. Jadi kalau ada orang ya, misalkan tidak bisa diberikan pemahaman, ya wajar. Kita harus bahasakan sesederhana mungkin, biar orang itu mengerti, biar tidak salah paham. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang ya antara pahamnya salah atau salah paham. Banyak kayak gitu. Yang paling ngeri itu kalau pahamnya salah. Kalau salah paham itu sudah biasa. Kalau pahamnya salah itu yang luar biasa. Oke, yang ketiga, benefit harus dibagi secara adil dan merata atau fairness, apa itu? Fair, apa ya? Apa fair? Ada yang tahu fair? Fair itu ya terbuka lah gitu. Fair. Ya fair, harus fair dong kan? Harus terbuka. Biar tidak ada konflik di belakang. Misalkan anggarannya sekian, 1 juta misalkan, ya harus diflorkan 1 juta. Dapatnya 2 juta, ya harus diflorkan 2 juta gitu. Nah itu ya harus untuk menghindari itu, mencegah itu. Transparansi perlu dijaga, transparannya diflorkan kan? Harus sama-sama paham. Transparan. Lanjut. Nah, mengelola konflik. Cek dan cek lagi. Nah, jadi untuk mengelola konflik itu, sampian harus tabayun, harus klarifikasi terlebih dahulu. Tidak hanya 1 kali, tidak hanya 1 kali. Ya, tidak hanya 1 kali, cek lagi kebenarannya, ini benar apa enggak, ini begini apa enggak. Jadi harus dicek kebenarannya. Terus yang kedua, konfirmasi. Ya, konfirmasi, ya tabayun itu. Positive thinking, tidak boleh dalam berorganisasi itu suudzon, Pak. Harus positive thinking. Ya,
harus positive thinking, tidak boleh suudzon, harus husnul, berprasangka baik. Ya. Biar konflik itu bisa terkelola dengan baik. Lapang dada. Ya. Harus sabar. Jadi kader Ibnu, jadi kader NU itu harus sabar, lapang dada. Ya. Ini caranya untuk mengelola konflik. Jangan adu jotos, Pak. Tidak ada yang merasa paling, entah itu paling benar, paling suci, paling ini, dan paling yang lain. Tidak boleh. Namanya sampean itu kalau merasa paling itu berarti sampean sombong. Gendek yang reng Madura. Tidak boleh. Terus cinta kebenaran. Ya. Jadi NU, warga NU, lebih-lebih kader Ibnu dan IPPNU harus cinta kebenaran, harus cinta terhadap kebenaran. Lanjut. Nah, keadaan kelompok yang sedang bersaing. Nah, satu, untuk mengetahui saja. Satu, membangkitkan rasa setia, perhatian, berubah menjadi autokrasi atau dan lebih berstruktur. Ya, ini tidak begitu penting. Memperkecil akibat negatif dari konflik. Ya. Menemukan musuh bersama. Jadi kalau sudah tabayun, sudah ketahuan konfliknya, oning, Mbak, oning, muhusona serah. Musuh dalam sibilimut misalkan. Ya, dung tedungane kantor, tebeneng base camp penare. Sarung situngnya keduain biasa. Tiba-tiba dia yang menusuk saya dari belakang, masya Allah. Sakitnya tuh di sini, Pak. Serius. Ya, ada interaksi, ya, komunikasi, tujuan dan pelatihan. Terus lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini sikap antisipatif, memperkecil konflik dan menambah komunikasi, memenuhi tujuan pemimpin. Nah, ini di paling bawah itu. Dengan konflik hidup akan lebih hidup. Sebagai tanda kita hidup tidak mati. Jadi kalau ada organisasi misalkan di komisariat, di PAC atau ranting, tidak ada dinamika, tidak ada konflik, berarti la yamutu walayah ya. Paham? Kalau bisa ciptakan konflik itu, Pak. Bercik api itu harus diciptakan dalam organisasi biar hidup. Panceng, kayak Bondeng Maduri panceng. Derem carana cakanca bisa semangat. Derem carana cakanca bisa misalkan aku komentar nang grup panceng, Pak. Panceng. Beri beni si genteng. Lanjut. Nah. Sekarang iya biasa ya. Menurut saudara-saudara atau rekan dan rekanita sekalian, perlukah konflik di dalam menyelesaikan tugas kelompok saudara? Diberikan alasannya. Ntar lagi saya berikan contoh konflik yang pernah saudara alami dalam pekerjaan. Ini tugasnya sampean nanti. Ya. Contoh konflik yang pernah Anda lakukan atau Anda alami dalam kerja, kehidupan keluarga dan kehidupan sosial. Ya. Bagaimana upaya yang selama ini saudara lakukan dalam menyelesaikan konflik? Ya. Sampean sekarang sudah cukup ya? Habis. Ya, saya kasih ini tugas ini ke jenengan, ya.
Ini nanti hasilnya didiskusikan, itu tergantung panitia. Jangan didiskusikan hari ini atau malam ini atau setelah ini, nggak boleh, karena waktunya sudah habis. Ini laksanakan sama sampean 1, 2, 3 itu. Nah, ini lagi lanjutannya dari itu tadi. Ya. Ini tulis sama sampean, didiskusikan, ya. Diskusikan, atau bisa berbentuk kelompok, itu terserah nanti. Itu tergantung panitia. Ya. Paham? Individu nanti atau besok dikumpulkan ke panitia atau didiskusikan, kan ada evaluasi. Nah, di evaluasi itu nanti dikumpulkan saja atau didiskusikan hasilnya. Paham? Oke. Sudah ditulis? Hah? Rabeng. Gimana caranya? Oh, di foto. Oke. Sebenarnya saya pengen ada diskusi sebenarnya. Sudah saya siapkan materinya karena waktu yang tidak mencukupi. Ini sama panitia nanti biar dikasih saja ya. Biar dikasih. Nanti biar sama panitia ketika evaluasi atau kapan, biar sampean tahu bagaimana caranya setidaknya menyelesaikan konflik kecil. Oke, karena saya pasca ini, setelah ini mau ke Kedungdung, ada PKP juga Pengkaderan NU di Kedungdung. Saya minta harus 2 pertanyaan saja dari rekan dan rekanita. Dari rekanita 1, dari rekan 1. Oke. Belakang. Nah. Assalamualaikum. Sebuah negara kan bisa dibilang organisasi. Karena ada strukturnya. Saya di sini akan bertanya tentang negara kita yang terjadi konflik di Papua. Kenapa sampai sekarang belum selesai konfliknya dan kenapa belum dimusnahkan? Kan di Indonesia dan di tempatnya. Oke. Yang rekan Ita? Oke, siap.